teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini kita bakal melanjutkan lagi untuk membahas soal-soal kompetensi teknis kebidanan, teman-teman. Nah, buat yang nanyain mungkin yang bertanya-tanya ya, mana nih soal kompetensi manajerial, kemudian sosiokultural. Nah, itu coming soon ya, teman-teman, karena aku mau bahas kompetensi teknis dulu, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja ya, tanpa lama-lama langsung aja baca soalnya. Tapi sebelum ke soalnya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Ibu M, umur 23 tahun, G1P0A0, datang ke klinik bidan dengan keluhan keluarnya flek hitam dari alat kelamin sejak 2 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan TFU 3 jari di atas simpisis, inspekulo keluar darah dari OUE, dan tidak ada pembukaan. Berdasarkan kasus di atas, diagnosa yang ditegakkan pada Ibu M adalah. Oke teman-teman, nah ibunya ini usianya umur 23 ya. Nah dia G1 nih. Oke, datang ke klinik bidan, keluhannya mengeluarkan flek hitam ya dari alat kelaminnya setelah sejak 2 hari. Nah, pada pemeriksaan palpasi didapatkan TFU-nya 3 jari di atas simpisis. Berarti ini perkiraan usia kehamilannya adalah 12 minggu ya, teman-teman. Karena TFU-nya itu 3 jari di atas simpisis sama dengan 12 minggu. Kemudian pada pemeriksaan inspekulo itu terlihat keluar darah dari ostium uteri eksterna, teman-teman ya. Kemudian diperiksa tidak ada pembukaan, teman-teman. Nah, ini masuk ke diagnosis apa nih, teman-teman? Nah, ini udah masuk ke dalam abortus imminens ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke teman-teman, apa sih abortus imminens itu? Nah, abortus imminens itu adalah gejala-gejala yang mau keguguran, tapi ini yang masih bisa dipertahankan. Kenapa masih bisa dipertahankan? Karena ostium uteri eksternalnya itu masih tertutup, teman-teman, belum terbuka ya. Jadi ini bisa diatasi dengan bed rest total ya, teman-teman. Bed rest total itu ya nggak boleh turun dari tempat tidur, ya 24 jamnya harus di atas tempat tidur, bahkan makan juga harus di atas tempat tidur, seperti itu. Supaya darahnya itu berhenti, teman-teman, dan juga tidak ada pembukaan pada mulut rahim, teman-teman ya. Nah, kalau abortus insipens nih, teman-teman, bedanya ostium uteri eksternalnya itu sudah membuka, teman-teman. Jadi itu tinggal jatuhnya aja lagi, teman-teman ya, di mana mulut rahim udah mulai membuka ya. Kemudian jaringannya di dalam rahim itu tinggal jatuh aja, tinggal nunggu waktunya, teman-teman. Nah, itu pasti keluar darah ya, teman-teman. Mungkin darahnya bukan flek lagi tapi merah seperti itu, dan disertai dengan nyeri perut karena adanya kontraksi, teman-teman, sehingga membukalah mulut rahim itu. Oke, kalau abortus incomplete, teman-teman, abortus incomplete ini adalah sebagiannya udah keluar, sebagiannya lagi belum, teman-teman ya. Ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari pemeriksaan USG, teman-teman. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, harus dilakukan yang namanya kuret, teman-teman. Ya, kuretase. Nah, kalau yang E, implantasi bleeding. Nah, ini tuh biasanya pada ini mulut rahim ya, teman. Mulut rahim. Ini rahim ya misalnya. Nah, kemudian tuh dari tuba falopi embrio berjalan, kemudian nempel nih implantasi di dinding rahim, teman-teman. Nah, kalau dia implantasi itu bakalan ada keluar bercak flek sedikit, teman-teman. Tapi cuman 1 hari aja, teman-teman. Nggak terus-terusan ya. Karena dia cuma karena ada implantasi ini, teman-teman. Nah, jadi ada perdarahan sedikit. Tapi gak usah khawatir karena itu ya memang normal seperti itu, teman-teman. Dan itu hanya terjadi ya sehari aja, nggak terus-terusan. Tapi kalau yang namanya abortus imminens, insipens, incomplete itu perdarahan terjadi terus, teman-teman, kalau tidak diatasi dengan baik seperti itu. Nah, apakah abortus imminens itu bisa mengarah ke abortus yang lainnya? Bisa, teman-teman. Kenapa? Karena ini tuh kan imminens ya. Apalagi kalau misalnya masih bisa ditangani karena apa? Belum ada pembukaan. Tapi kalau misalnya ibunya nggak mau bed rest total ataupun tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya, ya lama-lama nanti bakalan ada kontraksi. Kalau udah ada kontraksi, ya bakalan memicu yang namanya pembukaan pada mulut rahim, sehingga keluarlah jaringan yang ada di rahim, seperti itu.
Oke teman-teman, jadi jelas ya nomor 1 jawabannya adalah yang C. Kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Teman-teman ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini sambungan dari soal nomor 1 tadi. Kita baca bareng-bareng. 2 minggu kemudian Ibu M datang ke klinik bidan. Belum mengeluarkan jaringan, perut mules, dan hasil pemeriksaan tekanan darah 110/50, nadi 90, pemeriksaan dalam teraba jaringan. Diagnosis Ibu M sekarang. Oke, kalau sebelumnya ibunya ini mengalami abortus imminens ya teman-teman, abortus imminens. Ya, tulis aja gini. Imminens ya. Nah, ini abortus yang masih bisa dipertahankan. Karena apa? Karena porsio atau mulut rahim itu masih tertutup, teman-teman. Nah, tapi ini ibu M-nya datang lagi nih. Mungkin ibu M-nya melakukan aktivitas nih, nggak mau dengerin kata bidannya, nggak mau bed rest total ya teman-teman. Ataupun ibu M-nya itu kerja nggak bisa libur atau nggak bisa ambil cuti sakit ya teman-teman. Jadi harus jadi terpaksa nih melakukan aktivitas seperti biasa sehingga 2 minggu kemudian dia datang lagi yaitu dengan belum belum mengeluarkan jaringan ya. Oke, berarti belum mengeluarkan jaringan, tapi kemungkinan ini perdarahannya masih lanjut teman-teman ya. Tambah lagi perutnya mules nih ya, ada kontraksi teman-teman ya. Kemudian pada hasil pemeriksaan tekanan darahnya masih oke, 110/50. Kemudian nadinya 90 teman-teman. Nah, kemudian pemeriksaan dalam teraba jaringan. Nah, oke, pemeriksaan dalamnya teraba jaringan. Oke, kalau misalnya kita bisa bayangin ya bahwa kalau mulut porsio itu udah membuka, pasti kita bisa meraba di bagian dalam-dalamnya ya teman-teman. Tapi kalau misalnya porsionya masih tertutup, itu kita nggak bisa masuk ke dalam, nggak bisa ngerabain apa-apa. Cuman mulut porsionya aja nih masih nguncup ya. Tapi kalau misalnya porsionya itu udah membuka sedikit-sedikit teman-teman ya, itu kita teraba tuh. Wah, ini ada jaringannya nih, entah jaringan apa, entah jaringan bagian janin-janinnya ya teman-teman. Ditambah lagi ada perutnya mules teman-teman. Ada kontraksi nih. Nah, kontraksi itulah yang membuat mulut rahim atau porsio itu membuka teman-teman. Nah, jadi untuk diagnosis Ibu M sekarang itu jatuh kemana teman-teman? A. Abortus incipiens, B. Abortus imminens, C. Abortus komplit, D. Abortus habitualis, E. Abortus inkomplit. Oke, kalau abortus imminens bukan ya, karena itu yang sebelumnya, karena porsionya masih tertutup sehingga tidak teraba jaringan. Sedangkan ini eh, teraba jaringan, teman-teman ya. Kemungkinan ini OUE-nya atau ostium uteri eksternalnya udah mulai membuka. Ya, ditambah perut mulus, kemudian tapi dia belum mengeluarkan jaringan, teman-teman. Oke ya. Nah, abortus komplit bukan ya teman-teman, karena dia belum mengeluarkan jaringan sedikit pun. Nah, kalau misalnya dia udah mengeluarkan jaringan, kita explore lagi nih rahimnya. Apakah masih ada sisa atau tidak teman-teman? Kalau misalnya sudah bersih dalam rahimnya sehingga tidak diperlukan yang namanya kuret, nah itu bisa didiagnosis abortus komplit teman-teman karena sudah bersih. Nah, kemudian yang D, abortus habitualis. Habitualis ini biasanya abortus keguguran yang sampai berturut-turut ya teman-teman. Sampai lebih dari 3 kali atau 2 kali ya menurut aku. Aku lupa teman-teman. Coba kalian yang ingat coba komen di kolom komentar ya. Nah, jadi kalau yang D itu bukan ya. Karena dia tadi kan G1 ya teman-teman. Oke, bukan. Kemudian yang E, abortus incomplete. Nah, abortus incomplete ini adalah dimana dia sudah mengeluarkan jaringan tetapi di dalam rahimnya itu belum bersih teman-teman. Jadi harus dilakukan yang namanya kuret dulu untuk membersihkan si rahimnya tersebut. Nah, tapi di sini di soal bahwa ibunya itu belum mengeluarkan apa-apa, belum keluar jaringan ya teman-teman, mungkin cuma perdarahan biasa aja kayak gitu. Dan disertai dengan perut mules dan pada pemeriksaan dalam teraba jaringan. Nah, jadi ini diagnosisnya lebih mengarah ke abortus incipens teman-teman ya, di mana OUE-nya itu sudah membuka teman-teman, terbuka sehingga terabalah si jaringan-jaringan ini, jaringan-jaringan janin teman-teman ya. Sehingga menunggu aja dia jatuhnya teman-teman. Oke. Nah, karena di sini juga belum mengeluarkan jaringan. Jadi kuat diagnosisnya itu ke arah abortus incipens. Oke teman-teman, menurut aku jawaban nomor 2 itu adalah yang A. Kalau misalnya kalian kurang setuju boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal yang selanjutnya. Ibu Ria G6P3A2. Umur 34 tahun, hamil 29 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervaginam, merah kehitaman, nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras, tekanan darah 120/80,
nadi 80, suhu 37, diagnosis yang tepat dapat ditegakkan pada kasus Ibu Ria di atas adalah. Oke, nah di sini ya, pasiennya itu G6 nih, G6 P3A2 ya. Kemudian umurnya 34 tahun, teman-teman. Usia kehamilannya 29 minggu, kemudian dia datang ke rumah sakit nih, keluhannya perdarahan pervaginam, merah kehitaman, kemudian nyeri perut menetap, gerakan janin tidak keras, maksudnya gerakan janin tidak aktif ya. Kemudian tekanan darah 120/80, nadi 80, suhu 37, diagnosis yang dapat ditegakkan, teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya optionnya. A. Fasa pravia, B. Plasenta previa, C. Solusio plasenta, D. Plasenta letak rendah, E. Hipertensi pada kehamilan. Kalau untuk hipertensi pada kehamilan enggak ya, kan tensinya bagus nih teman-teman, 120, berarti yang E itu aku eliminasi. Nah, kita lihat dari A sampai D. Fasa previa. Fasa previa itu apa teman-teman? Yaitu di mana pembuluh darah itu melintasi mulut rahim teman-teman ya. Harusnya kan dia normalnya terbungkus oleh selaput tali pusat ya teman-teman, dibungkusi oleh selaput nih kan biasanya tali pusat nih. Nah dalamnya tuh kan ada yang namanya pembuluh-pembuluh darah. Nah tapi dia misalnya ini gambar mulut rahimnya ya teman-teman. Nah ini pembuluh darahnya ada di dekat mulut rahimnya teman-teman. Jadi dia tidak terbungkus sama si selaput tali pusatnya itu. Nah untuk lebih jelasnya nanti gambarnya bakal aku cantumin di sini. Oke, kalau untuk yang B placenta previa itu biasanya gejalanya adalah perdarahan, keluar darah ya, darahnya itu merah segar, teman-teman. Merah segar. Nah, tapi tidak nyeri ya, tidak nyeri. Nih, maaf ya teman-teman kalau tulisan aku jelek, tidak nyeri dan gerakan janin tetap ada, teman-teman ya. Cuman nanti tekanan darah ibunya bisa drop turun, HB-nya juga drop, teman-teman. Nadinya apalagi kalau misalnya tidak tertangani dengan baik ya. Ini plasenta previa itu sama artinya dengan plasenta letak rendah, teman-teman. Oke, kemudian yang C, solusio plasenta. Nah, kalau solusio plasenta itu keluar darah. Sama juga dengan plasenta previa, tapi yang membedakan adalah warnanya, teman-teman. Kalau plasenta previa itu adalah merah segar, kalau solusio itu merah kehitaman, teman-teman. Aku tulis merah hitam ya di sini. Nah, kemudian nyeri, ada nyerinya teman-teman, perutnya nyeri ya. Dan gerakan janin berkurang teman-teman ya, atau tidak aktif. Bisa juga bahkan janinnya tidak bergerak lagi teman-teman. Nah, kenapa dia nyeri teman-teman? Nah, apa sih solusio plasenta itu? Solusio plasenta itu adalah lepasnya ari-ari atau plasenta sebelum waktunya teman-teman. Sehingga kalau misalnya plasentanya itu lepas, terjadilah perdarahan di dalam teman-teman sehingga menyebabkan nyeri perut pada ibu dan juga darahnya merah kehitaman teman-teman ya. Dan juga pastinya kalau plasentanya lepas, gerakan janin itu bisa meninggal nih janinnya kalau nggak cepat ditolong. Kenapa? Karena kan plasenta itu yang menyerap semua energi dari ibu ya, mau itu oksigen, mau itu sari-sari makanan ya. Kalau misalnya janinnya nggak dapat oksigen ya pasti dia bisa meninggal di dalam teman-teman. Itulah bahayanya solusio plasenta kalau lambat ditangani. Kemudian kalau D, plasenta letak rendah ini sama juga dengan plasenta previa. Jadi, sesuai dengan soal di atas, itu ciri-cirinya mengarah ke dalam solusio plasenta, teman-teman. Jadi, untuk nomor 3 ini jawabannya adalah yang C. Gitu ya, teman-teman. Pasti kalian semua udah hafal lah, udah katam nih yang namanya cara membedakan plasenta previa, solusio plasenta. Oke, teman-teman. Dan juga buat adik-adik mungkin yang mau UKOM, persiapan UKOM boleh juga. Nah, ini juga soal-soal yang biasa keluar di UKOM maupun di SKB ya, teman-teman. Kalau untuk P3K kemungkinan keluar ya, teman-teman. Karena ini kan berdasarkan jurusan. Walaupun aku sendiri belum pernah ikut P3K, teman-teman. Yang aku ikut kemarin SKB-nya. SKB-nya emang ada soal seperti ini walaupun gak banyak. Cuman 1 atau 2 soal kayak gitu, teman-teman. Gitu ya, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke lanjut, ini dia soal keempat. Komplikasi yang terjadi pada kasus di atas adalah, oke ini soal kasus yang solusio plasenta sebelumnya teman-teman ya. Nah kan kita udah dapat nih DX-nya atau diagnosis pasiennya itu adalah solusio plasenta. Nah aku singkat jadi SP ya biar muat. Oke, apa sih komplikasi yang terjadi pada kasus di atas? Nah komplikasinya itu maksudnya adalah apa nih akibatnya kalau misalnya tidak tertangani atau istilahnya tuh dampak buruknya teman-teman. Jeleknya itu apa yang akan terjadi sama kasus dari solusio plasenta.
Kita lihat ya optionnya. A. Bayi baru lahir normal. B. Kecil masa kehamilan. C. Besar masa kehamilan. D. Intrauterine fetal death. E. Partus prematur. Tadi usia kehamilannya adalah 29 minggu. Nah, ini kalau misalnya lahir ya prematur, teman-teman. Karena apa? Karena ini solusi plasenta harus cepat ditangani. Jadi terpaksalah di OP ya, teman-teman, di SC. Nah, tapi yang ditanyakan adalah komplikasi, teman-teman. Apa sih yang terjadi pada kasus tersebut? Nah, kalau solusi plasenta itu kan tadi ini ya, plasentanya lepas sebelum waktunya. Nah, itu lebih mengancam nyawa si janin, teman-teman. Nah, jadi komplikasi yang bisa ditimbulkan yang paling bahaya dan paling buruk sekali itu adalah terjadinya IUFD, teman-teman. Yaitu IUFD itu apa? Intrauterine fetal death. Bayinya meninggal di dalam, teman-teman ya. Itu apa ya namanya? Berita paling buruknya lah dari solusio plasenta, teman-teman ya. Banyak kan sekali kita ketemui pasien-pasien yang solusio plasenta itu kebanyakan janinnya itu atau bayinya tidak tertolong, teman-teman ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, coba komen di kolom komentar. Aku mau dengar pendapat kalian tentang ini teman-teman. Ataupun mungkin ada yang pengalaman punya pasien solusi plasenta. Maupun di rumah sakit, atau di klinik, ataupun di puskesmas. Kita lanjut lagi ya ke soal yang terakhir. Oke teman-teman, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng ya. Ibu Rita umur 35 tahun, G2P1A, 0, umur kehamilan 29 minggu. Datang ke rumah sakit dengan keluhan cepat lelah, sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpasi dan odem di tangan dan tungkai. Tekanan darah 110/80, nadi 90 berdasarkan kasus di atas. Diagnosis yang ditegakkan untuk Ibu Rita adalah G2 P1A0, usia 35 tahun ya, usia kehamilannya 29 minggu. Dia datang ke rumah sakit. Keluhannya adalah merasa cepat lelah, kemudian ada sesak nafas, dan keluhan tersebut hilang saat istirahat. Nah, pada pemeriksaan palpasinya terdapat odem nih di tangan dan tungkai. Ini mungkin penumpukan cairan ya, teman-teman. Oke. Kemudian tekanan darah 110/80, nadinya bagus, dan diagnosis yang untuk Ibu Rita adalah A. Penyakit jantung kelas 1, B. Penyakit jantung kelas 2, C. Penyakit jantung kelas 3, D. Penyakit jantung koroner, E. Penyakit jantung akut. Oke, kalau untuk penyakit jantung itu klasifikasinya ada 4 kelas ya, kalau nggak salah aku teman-teman. Kalian yang tahu coba komen di kolom komentar. Nah, kalau untuk penyakit jantung kelas satunya itu biasa keluhannya cuman merasa cepat lelah aja, teman-teman. Kayak merasa kerja apa-apa tuh lelah, kayak gitu. Tapi nggak sampai sesak ya, teman-teman. Nggak sampai sesak. Nah, itu dia. Kalau yang kelas 1. Kalau kelas 2, dia keluhannya cepat lelah, kemudian mulai ada nih yang namanya sesak napas. Kemudian tapi kalau dibawa istirahat atau dibawa duduk sejenak, itu hilang lelah atau sesaknya, teman-teman ya. Itu kalau untuk kelas 2. Kalau kelas 3 itu biasanya dibawa istirahat, gak hilang. Tetap juga itu nafasnya sesak, kemudian cepat lelah, jantung berdebar-debar, seperti itu teman-teman. Dan dibawa istirahat pun gak hilang ya. Itu masuk ke kelas 3 teman-teman. Tapi kalau masuk ke kelas 4 itu udah lebih parah. Mungkin bisa pingsan ya atau hilang kesadaran teman-teman. Nah, jadi sesuai dengan soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B teman-teman. Penyakit jantung kelas 2 ya, yaitu gejalanya keluhannya cepat lelah, sesak nafas, tapi keluhan-keluhan tersebut bisa hilang saat istirahat ya gitu teman-teman. Jadi untuk soal nomor 5 itu jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, segitu aja dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu kalian dalam persiapan P3K khususnya untuk kebidanan di tahun 2022. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nonton video aku, mau belajar bareng aku ya. Jangan bosen, semangat terus. Oke, pantang menyerah supaya kalian bisa dapetin dan lulus P3K di tahun ini. Oke teman-teman. Oke teman-teman, aku mau undur diri dulu. Sebelum aku ngundurin diri dulu, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. See you next video, bye-bye.